Berjumpa kembali dengan Blora TV bersama saya Majid Jubianto dalam edisi Blora This Week. Kita masuk ke berita yang pertama, respon cepat keluhan rakyat akibat rusaknya jembatan. Bupati Blora melakukan sidak lapangan di titik kerusakan jembatan Temuoh pada Senin 23 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora didampingi PLT Kepala DPUPR dan jajaran pemerintah setempat. Setelah melihat kondisi kerusakan secara langsung, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman memberikan instruksi kepada PLT Kepala DPUPR untuk segera melakukan penanganan. Dalam kesempatan ini, Bupati Blora juga menyampaikan telah mengalokasikan anggaran senilai 10 miliar untuk pembangunan jembatan ini agar bisa lebih lebar dan kuat. Karena jembatan ini merupakan akses penting, juga merupakan jalur alternatif penghubung Kecamatan Ngawen Kunduran. Pembangunan ini juga disambut baik oleh pemerintah setempat karena ini merupakan harapan masyarakat sejak lama. Ya, hari ini saya dengan Pak PLT Dinas PU, ada Pak Lurah, ada Pak Dan Ramil, kita meninjau jembatan Temuoh. Beberapa yang lalu ada aduan dari masyarakat soal kondisi jembatan ini dan rencananya ini akan dibangun di tahun ini dengan anggaran hampir 10 miliar ya. Ini sedang tahap proses lelang pertengahan Juli ya. Sudah ada pemenangnya dan ini nanti akan dibangun. Karena itu nanti jalurnya kita alihkan dulu, jalur alternatif ketika ini dibangun ya. Mohon untuk kesadarannya dan kerjasamanya. Dan di jalur alternatif sudah saya minta untuk grosok ya. Biar. Oke. Ini nanti dibongkar total, desainnya kayak jembatan TBB yang ada di Kontersi Baja. Jadi nanti yang dalam itu akan dirobohkan ya, yang pilar-pilar itu, biar juga nanti memperlancar aliran sungai. Airnya nanti bisa lebih lancar katanya. Desainnya berapa? Ini 6 meter. Jadi nanti simpangan mobil insya Allah kan setelah ini dibagi bisa dipakai simpangan. Dalam kesempatan itu, PLT Kepala DPUPR menegaskan akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi Bupati terkait dengan penggerosokan jalur alternatif dan pembangunan jembatan. Beralih ke berita selanjutnya, 227 mahasiswa dari 3 kampus ternama resmi diterima Bupati Blora untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penerimaan ini dilaksanakan di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Senin 23 Juni 2025. 3 perguruan tinggi tersebut yaitu Institut Pertanian Bogor, Sekolah Tinggi Teknik Ronggolawe Cepu, dan Universitas Gajah Mada. Para mahasiswa akan diterjunkan di 24 desa yang terdapat di 7 kecamatan. Pada kesempatan itu, Bupati Blora memberikan pesan kepada mahasiswa agar KKN tidak hanya menjadi ajang praktik teori dari kampus, tetapi juga momentum untuk memetakan potensi dan permasalahan yang ada di desa, serta mampu memberikan solusi yang konkret. Adapun pelaksanaan KKN ini dibagi menjadi beberapa gelombang. Institut Pertanian Bogor sebanyak 80 mahasiswa, pelaksanaan pada 23 Juni sampai 8 Agustus 2025, berlokasi di Kecamatan Todanan dan Kunduran. STTR Cepu 117 mahasiswa, pelaksanaan pada 30 Juni sampai 11 Juli 2025, berlokasi di Kecamatan Cepu, Sambong, Tunjungan, dan Jiken. UGM 30 mahasiswa, pelaksanaan pada 20 Juni sampai 8 Agustus, bertempat di Kecamatan Keradenan. Hadir di kesempatan itu para camat dan anggota TP2D Kabupaten Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rohman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi
kesehatan dan lancar rezekinya. Amin. Mereka adalah manusia-manusia pemberani, ke medan tempur tanpa tahu akan kembali. Di antaranya, bapakku. Mana salah ente? Naon balik? Kepahitan di hidupnya, ia tularkan kepadaku. Apakah aku terjebak di jalan yang sama? Beralih ke berita selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Blora menghadiri peresmian proyek pengeboran migas Banyu Urip Infill Klastik Exxon Mobil di Gayam Bojonegoro pada Kamis 26 Juni 2025. Peresmian ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara daring. Disampaikan dalam kesempatan itu, kawasan Blok Cepu yang diresmikan akan menghasilkan tambahan produksi minyak sebesar 30.000 barel per hari dengan investasi 174 juta US dollar dan menghasilkan pendapatan negara sebesar 2,6 miliar US dollar. Dalam kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati Blora menjalin komunikasi dengan Komisaris Pertamina, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Irawan, Wakil Direktur Pertamina Oki Muraza, dan Kepala SKK Migas Joko Siswanto. Dalam kesempatan itu, Bupati dan Wakil Bupati Blora memohon arahan terkait dengan eksplorasi potensi migas di Kabupaten Blora, juga mengharapkan adanya tambahan DPH migas untuk pembangunan daerah. Perlu diketahui perolehan DPH migas Kabupaten Blora pada 2022 senilai 15,3 miliar, 2023 senilai 161 miliar, 2024 senilai 135,1 miliar, dan sampai dengan bulan Juni 2025 DPH migas Blora masuk senilai 52 miliar. Harapan besar yang dibawa Bupati dan Wakil Bupati Blora semoga bisa segera terwujud untuk Blora yang semakin sejahtera. Beralih ke berita selanjutnya, Bupati Blora melakukan sidak di lokasi pembangunan sekolah rakyat guna memastikan kesiapan menyambut tahun ajaran baru 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Bupati Blora mengecek beberapa gedung yang nantinya akan digunakan untuk asrama guru, siswa, dan beberapa gedung yang nantinya digunakan untuk proses belajar. Dengan didampingi pelaksana proyek, Bupati Blora memberikan catatan terkait dengan keamanan dan kenyamanan, seperti pagar pengaman, juga jendela untuk kenyamanan siswa. Bupati Blora juga memberikan instruksi kepada Camat Cepu untuk berkoordinasi dengan bagian aset agar bisa menertibkan gedung mangkrak di area sekolah rakyat dengan tujuan memperlebar akses sekolah rakyat. Pembangunan ini menggunakan anggaran dari Satuan Kerja Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU senilai 322 miliar untuk 65 sekolah di 24 provinsi, salah satunya ada di Kecamatan Cepu. Alhamdulillah hari ini saya dengan Bu Camat ini meninjau proyek untuk sekolah rakyat ya. Ini Mas Tono pelaksananya. Ini sudah berapa persen Mas? 76,76. Targetnya di 10 Juli sesuai kontrak. Selesai semua ya. Jadi kita lihat bahwa alhamdulillah kesiapannya sudah 76%. Kita berharap nanti awal Juli sudah siap untuk diresmikan dan kita sekarang sedang proses untuk penyiapan juga siswa-siswanya dan juga tentunya untuk guru-gurunya. Terima kasih Pak Presiden Prabowo atas program sekolah rakyat ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Blora, khususnya kita tempatkan di Cepu dalam rangka mendukung Cepu Raya. Terima kasih.
Dikatakan Hartono selaku pelaksana proyek, progres pembangunan sekolah rakyat sudah mencapai 76,76% dan ditargetkan selesai pada 10 Juli 2025. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Sampai berjumpa kembali dengan Blora TV dalam edisi Blora This Week.